Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa salatu bashir ibn Abi Ahmad wa ala alihi jami'i syekhin wa alimna talabatina wa talibatina ya mahnada ila min akhirah. Wa ba'du, alhamdulillah masih di bulan Syawal, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin. Dan alhamdulillah juga kita bisa memulai aktivitas rutin malam Selasa. Kita mencoba dan selalu berusaha untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan amalia kita sehari-hari melalui sebuah majelis rotib, musyawarah dan ada taklim. Mudah-mudahan dan selanjutnya kita mendapatkan berkah, mendapat manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Berikutnya lanjutan hadis azibu ta'amakum bidzikrillahi wassalah wa la tanamu alaihi fatakswa qulubahum, rawahu Abu Nuaim fit-Tib an Aisyah. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang nomor ini dalam Mukhtarul Hadis ini hadisnya termasuk dalam kategori kategori hadis mungkar Imam Baihaqi ini hadis dhaif, tapi juga Imam Baihaqi mengatakan hadis mungkar. Artinya nanti penjelasannya hadis nikah ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif. Hadis dhaif kayak hadis lemah, ini lemah sekali, tapi mau ada hal positif yang nanti dalam hadis ini kita ambil pelajaran. Walaupun hadis mungkar itu hadis yang ada perawinya, seorang perawinya pembawa berita hadis ini saya nyampeyaki itu kurang sikoh, tidak terpercaya. Tapi walaupun demikian ada pelajaran yang perlu kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Azibu tu'amakum, lembutkanlah, lunakkanlah, lamban dan cernalah tu'amakum setelah makan kalian. Kulaban sampian lestariana ada pelembut, pelunak bidzikrillahi wassalati. Nah, ini kan pelempuk, pelunak, cernalah makanan itu dengan zikir dan sholat. Nah, ini kan seakan-akan apa hubungannya ya? Baik. Dengan zikir kepada Allah ini setelah makan, ini hanya anuan saja. Makanya ini saya sampaikan hadis tidak harus jadi pedoman, jadi hujah hukum wajib sunnah atau apa. Makanya hadis dhaif ya. Tapi jadi pelajaran sewaktu-waktu. Oh iya pola deh ya. Ini bisa dipraktekkan, tidak dipraktekkan tidak apa-apa. Jadi jangan salah paham. Masa mari makan dikir kepada Allah. Dikir setelah ada kalau mau sampean setelah lesarin dear. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Lampol lemari. Kita apa? Ya. Zikir ini ada hikmahnya sebagai bukti tasyakur, sebagai bukti rasa syukur kepada Allah, sebagai bukti kita masih diberi hidup, diberi makan, bisa menikmati makan, ada rasa ingat bahwa ini pemberian Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya apa? Imam Ghazali ini menyebutkan kalau praktek kaki dikit repot, peringatkan kaki. Ini maca tasbih, baca subhanallah paling ter 100 kali. Kalau tidak usah dipraktekkan. Kalau mau praktekkan ke waktu kosong silakan. Jadi jangan salah paham. Ini hadisnya ini. Makanya hadis hadis. Tapi ada pelajaran lain yang perlu kita ambil dari hadis ini. Ya, dengan zikir kepada Allah setelah makan. Ya, azibu tu'amakum, maksudnya setelah ba'dal akli, setelah makan. Jadi setelah makan ada zikir, ada jeda waktu untuk kegiatan aktivitas. Jadi mun marena ada neneng melolo
ada kegiatan lain. Ini nanti ada fungsinya dengan wassolati, dan lanjutkan dengan sholat. Sedikitnya menurut Imam Ghazali 4 rakaat, baik itu sholat fardu ketika sholat fardu atau sholat sunnah. Ini anjuran, resep saja. Andaikan tidak dipraktekkan tidak apa-apa. Jadi jangan salah paham. Mereka kan cuma mereka tak mau nemu nih, makanya tak mau nemu nih hadis doib, hadis apa? Doib jiddan, hadis mungkar. Tapi enten ada pelajaran lain, hikmah lain, bahwa setelah makan ada waktu jeda. Setelah makan tidak boleh leha-leha, tenyan tayato, bahkan tedung. Nah ini kan ada nih Imam Ghazali, ini kan apa? Zikirlah, zikir kepada Allah sementara tasbih, macam tasbih 1 kali, dan wassalat, dan sholat fardun au naflan, sholat fardu atau sholat sunnah 4 rakaat, 2 Umpamanya datang lakukan kinten. Yang penting ada hikmah lain, ada jeda waktu untuk kita lakukan aktivitas melestarikan DR. Aduh lupain Pak, nanti jodoh jauh mereka langsung jangan tokar Pak, belum lapar langsung tadi kita apa-apa nih ke urusan lain. Tapi kalau mau dipraktekkan, kita ambil hikmah, ada jeda waktu untuk melakukan aktivitas agar makanan yang kita cerna, makanan yang kita kunyah, makanan yang kita makan itu ada jeda waktu untuk berproses, tidak langsung tumbang kita dengan teduh. Wala tanamu alaihi, dan jangan kalian tidur alaihi, atas kondisi kalian yang setelah makan. Jadi mana-mana langsung fatak suwa kulubukum, maka akan menjadikan keras hatinya sampean. Ya, bahkan menurut ahli kesehatan mun marena ya, makan itu dianjurkan ada aktivitas, apakah jalan 50 meter, 100 meter, jalan atau senam singkat atau apa lainnya. Ya, ini agar apa sebab ya ini menurut lain kedokteran ya, sesungguhnya tidur inan nauma akibal akli yusru ilalan, ini sesungguhnya makan pasca tidur setelah makan merengahkan langsung tedung itu akan menyebabkan berbagai penyakit ya yang paling terbesar tentu ya Pak, hati kemudian diabetes, dan ini akan merusak hati, limpa, karena proses pencernaan itu butuh kegiatan lain, tidak dianukan ya. Maka butuh kegiatan, makanya mau narik kigulaban sampean pasa kaya mesehat lestarinya deer atrabi kaya melongku kaya ya tong bitong terabi ibadah tong bitong mau bitong senam bener-bener senam terabi kayak ada gerakan 20 rakaat apa du bolo tambah telur ekor kiban bener belum tambah isak berkegiatan lain, jadi kayak prosesnya bagus. Makanya ketika kondisinya bulan puasa, prosesnya setelah makan itu ada metabolisme pencernaan yang bagus, ada pergerakan. Setelah sahur, nah ini yang sahur ini yang akibat pasan Pak, tapi kayak punya penyakit selain sahur langsung tumbang tedung boleh. Nah ini tidak bagus, melanggar kode etik resep kesehatan yang lain ini baik dari kedokteran atau praktisi kesehatan yang lainnya. Baik, saya kira itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini pelajaran penting untuk kita agar kita setelah makan lakukan aktivitas olahraga, jalan, zikir atau ibadah yang lain sebagai bentuk syukur, dan jaga kondisi kesehatan kita agar tetap bugar, sehat ya, dan kita gunakan kesehatan kita untuk tetap ibadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.